Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal serta materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4C, tema 6 cita-citaku. Dan kali ini kita masih di subtema 1, aku dan cita-citaku. Dan kita lanjutkan untuk pendamping pembelajaran 3 atau pembelajaran 3 ya. Untuk pembelajaran 3 di sini dimulai dari muatan IPS ya, menjelaskan tentang sumber daya alam ya. Jadi hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Itu ya adik-adik sekalian ya, berdasarkan ketersediaannya tadi. Ya, kalau yang dapat diperbarui berarti dia akan ada ya, walaupun digunakan terus-menerus tidak akan habis. Contohnya apa? Ada air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Nah, sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh pemanfaatannya seperti apa? Nah, contoh pemanfaatannya misalnya hewan diambil dagingnya, kemudian diambil telur, susu, maupun tenaganya. Nah, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya di sini ada di dalam tabel ya, ada minyak bumi, batu bara, biji besi, marmer, belerang, nikel, dan seterusnya. Di sini ada pemanfaatannya ya, misalnya minyak bumi itu untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, misalnya ada batu bara itu bahan bakar lokomotif dan ini ya, ada banyak sampai 6, adik-adik bisa baca sendiri-sendiri. Kemudian di sini nah ada juga ya, masih ada kelanjutannya ternyata adik-adik sekalian ya. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui ada bauksit, kemudian ada emas dan perak, gas alam, serta pasir kuarsa. Apa itu pasir kuarsa? Pasir kuarsa itu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan benda pecah belah, misalnya kaca dan juga gelas. Itu menggunakan bahan dari pasir kuarsa ya. Kalau emas dan perak, adik-adik sendiri sudah sering melihat ya, biasanya digunakan kalau emas itu biasa untuk perhiasan, perak juga ya, seperti cincin, anting, dan juga gelang. Nah, itu sekarang kita ke ayo berlatih adik-adik sekalian ya. Di sini ada 4 buah soal ya. Yang pertama, tuliskan pemanfaatan sumber daya alam berikut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang A, minyak bumi, B, besi, C, pasir kuarsa, dan D, belerang. Nah, di sini sudah saya tuliskan jawabannya adik-adik sekalian untuk soal nomor 1. Pemanfaatannya untuk apa? Nah, ini ya. Jadi untuk minyak bumi itu sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar minyak. Kemudian untuk minyak tanah, lilin, dan juga plastik. Besi sebagai bahan baku pembuatan perabotan dan rangka bangunan. Pasir kuarsa sebagai bahan baku kaca, belerang sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Kemudian soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tuliskan contoh dan kegiatan pemanfaatannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Nomor 3, tuliskan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada wilayah berikut ya. Dataran rendah, dataran tinggi, danau, dan juga sungai. Oke ya. Untuk dataran rendah, nah potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, nah, ada minyak bumi, pasir kuarsa, pasir, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian dataran tinggi ada minyak bumi, belerang, hewan, dan tumbuhan. Kemudian danau, di danau itu pasti ada ikan ya, air, dan juga tumbuhan. Kemudian di sungai, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan itu ada ikan, air, bahan tambang, dan juga tumbuhan. Nomor 4, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam? Nah, ini ya, yaitu
Kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di pesisir pantai dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain sebagai nelayan, petani garam, petani mutiara, penjaga pantai, dan pembangkit listrik tenaga ombak. Itu untuk muatan pelajaran IPS. Sekarang kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, adik-adik sekalian, tentang mendeskripsikan isi puisi. Indonesia. Nah, ya, Indonesia. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana cara kita mengetahui hal yang ingin disampaikan oleh penyair? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, baca puisi dengan seksama. Kemudian, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Tulislah kata-kata yang sulit dalam puisi, kemudian temukan maknanya dalam kamus. Bertanya kepada guru atau orang tua. Dan yang kelima, cobalah diskusikan dengan temanmu terkait puisi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Lah, itu kira-kira langkah agar kita mengetahui apa yang diinginkan oleh penyair di dalam puisi tersebut. Nah, setelah adik-adik semua mengetahui langkah-langkah untuk mengetahui isi dalam sebuah puisi, di sini ada sebuah puisi ya di Ayo Berlatih halaman 13 ya, dengan judul Cita-cita yang berbeda. Nah, kemudian kita nanti diminta untuk menjawab 3 buah pertanyaan. Oke, saya baca terlebih dahulu adik-adik puisinya. Cita-cita yang berbeda, karya Frida. Ku ingin menjadi penari, bergerak ke sana kemari dengan gerakan elok nan gemulai, menyajikan tarian dengan lihai. Ku ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir-bulir padi, cikal bakal nasi. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa. Tak perlulah bertengkar karenanya, karena kita adalah saudara sebangsa. Oke ya, pertanyaannya yang pertama, berapakah jumlah bait dan baris pada puisi tersebut? Kita lihat adik-adik sekalian ya, ini jumlah baitnya ada 1, 2, 3. Oke, jumlah baitnya ada 3 bait, kemudian jumlah barisnya ya, jumlah barisnya untuk tiap baitnya di sini ada 4 baris ya adik-adik sekalian ya. Kalau totalnya berarti 12 baris kalau ditanyakan, tapi kalau tiap baitnya ada 4 baris. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Dan yang ketiga, menurutmu apa yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut? Oke adik-adik sekalian, di sini sudah saya tuliskan ya jawabannya. Yang pertama, jumlah bait dan baris pada puisi tersebut adalah 3 bait. Nah, kalau barisnya tadi berarti tiap bait terdiri dari 4 baris ya. Ini belum dituliskan. Kalau adik-adik mau menuliskan berarti jumlah barisnya ada 3 baris. Ini harusnya soal nomor 1 adik-adik. Kenapa ini ditulisnya 2 ya? Ini harusnya ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2, tuliskan pola rima pada setiap bait puisi tersebut. Oke ya. Nah, jadi pola rima pada setiap bait puisi tersebut adalah A karena persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir ya. Kemudian soal yang ketiga, hal yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut adalah setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing dan kita harus menghargai setiap cita-citanya. Oke adik-adik sekalian, selanjutnya kita ke muatan pelajaran terakhir, yaitu muatan PPKN KD 3.3 ya, menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Jadi setiap individu pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, menjadi pilot, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya, hobi, dan juga sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga berpengaruh ya terhadap cita-cita yang ingin dicapai. Lah, keragaman tersebut merupakan kekayaan, jadi kita tidak boleh terpecah belah. Nah, justru dengan keragaman tersebut kita harus
bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini, setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, ini contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Misalnya, cita-cita menjadi nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Pasti bekerja sama dengan nelayan yang lain untuk menangkap ikan. Nah, sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, misalnya ada pegawai kantor, pekebun teh, juga sama adik-adik sekalian ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian kira-kira apa manfaat dengan adanya keragaman karakteristik yang berbeda? Jadi karena adanya keragaman tadi, justru memiliki manfaat. Nah, ini diantaranya. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atau kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Itu adik-adik sekalian ya untuk materi terakhir. Dan di sini ada ya berlatih. Ada 4 nomor. Yang pertama, apa cita-citamu? Apa yang mempengaruhi cita-cita tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, apakah cita-citamu berbeda dengan kakak atau adikmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini saya berikan contoh ya. Misalnya cita-citanya, cita-citaku ingin menjadi arsitek karena aku sangat suka menggambar rumah serta gedung bertingkat. Lah itu alasannya ya, kenapa kok ingin menjadi arsitek. Kemudian yang nomor 2, apakah cita-citamu berbeda dengan kakak atau adikmu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, jawabannya ya berbeda. Kita harus menghargai cita-cita orang lain ya. Cita-cita kakak, adik harus kita hargai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jelaskan makna dari arti semboyan tersebut. Nah, maknanya apa? Walaupun kita memiliki banyak perbedaan, tetap harus saling menghargai dan menghormati serta tetap bersatu. Kemudian soal terakhir nomor 4, bagaimana jika setiap anggota keluargamu bersikap tidak sesuai dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, jawabannya akan terjadi perselisihan dan perpecahan sehingga suasana menjadi tidak nyaman. Itu ya adik-adik untuk pembelajaran 3 di tema 6 subtema 1. Untuk pembelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube ini ya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.